Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman SPI? Terlebih lagi kelas A. Pada kesempatan kali ini kami kelompok 5 Sejarah Lisan berkesempatan untuk mewawancarai tragedi pembakaran Masjid Ahmadiyah di Paniswara Kuningan. Pada dari semua kenalkan nama saya Umina, kawan mentor saya sebagai ketua Rajin 19 untuk perempuan Ahmadiyah Muslim yang melatar belakang ya kejadian kerusuhan di Paniswara seperti yang disampaikan oleh sumber utama. Memang diawali dengan adanya utama kemudian yang dimana belum menyampaikan bahwa Ahmadiyah itu sesat, sehingga sebelum kejadian kerusuhan itu awalnya itu dimulai 2001 apa penulisan Ahmadiyah sesat di tembok di mana gitu ya, kemudian juga di surat kabar. Siapakah yang terlibat dan adakah korban yang pada saat tragedi? Yang terlibat ya mungkin semua warga ya, karena pada saat itu kami tidak bisa menemukan satu persatu. Mereka juga banyak, kadang-kadang mereka juga memakai tutup muka ya, dan mereka pada umumnya pada masa itu kalau mau menyerang itu menjelang maghrib. Sholat itu selalu jamaah karena kami siap-siap menjelang maghrib pasti ada penyerangan. Dan trauma yang berkepanjangan itu bagi kami ketika tiang listrik itu dipukul terus-terusan, berarti semuanya siap kumpul di sini. Berarti ada saudara kita yang sedang kena musibah atau sedang diserang gitu pada masa itu. Yang mungkin mohon maaf dan kalau saya baca artikel apapun itu ada cerita kisah pembakaran yang lapang musola ataupun lapang masjid. Ya. Itu bagaimana bisa terjadi pembakaran seperti itu dan apakah ada korban jiwa dari jemaat Ahmadiyah tersebut dari pembakaran peristiwa tersebut? Pada masa itu memang karena mereka itu pada umumnya ketika sebelum merusak itu mereka itu mabuk-mabukan dulu yang pernah, karena bagian dari mereka juga ada yang minta di mana titik kumpul mereka itu membakar masjid itu dengan bom molotov, jadi dilempar ke area masjid dan juga rumah, karena kan pada saat itu masjid disegel. Kalau korban fisik itu sebenarnya hampir tidak ada ya, paling juga kebenturan, tapi trauma berkepanjangan dari ibu yang rumahnya dirusak, yang rumahnya sebelah masjid itu masih tersisa dan jadinya sakitnya itu. Kalau boleh tahu yang melakukan kerusuhan itu apakah dari ormas lain, mungkin ormas yang diketahui ataupun dari warga sekitar? Tidak tahu, saya tidak tahu siapa yang jelas masa itu banyak yang mereka menutup mukanya yang Saya mendengar bahwasannya ada panggilan dari pihak balai kota atau bupati atau DPRD untuk menutup masjid ini. Apa tanggapan orang Ahmadiyah dan siapa yang terlibat dalam diplomasi antara pemerintah? Biasanya kalau ada panggilan itu diwakili oleh bapak-bapak pengurus jemaat Ahmadiyah yang ke sana, dan pada masa mau terakhir penyegelan 2010 karena selama ini disegel berkali-kali, yang untuk terakhir 2010 itu kami kaum ibu juga ikut menjaga masjid karena kami ingin mempertahankan tempat ibadah kami. Karena kami melawan pemerintah, kami pertahankan tempat ibadah karena kami tidak mau tempat ibadah disegel. Setelah pembakaran masjid itu terjadi, adakah sikap pemerintah untuk menghadiri atau ganti di masjid itu, perbaikan masjid itu dari jemaat Ahmadiyah sendiri atau dari warga sekitar Paniswara itu? Kalau Ahmadiyah itu dan dulu kami itu tidak pernah meminta bantuan sepeser pun kepada pemerintah. Semua adalah hasil pengorbanan warga jemaat Ahmadiyah. Sehingga ketika masjid dirusak, kami langsung benar untuk memperbaiki. Pembakaran masjid itu sudah diberitahu bahwasanya di sini ada satu masjid dan musola kalau nggak salah. Nah, yang dibakar itu objek yang mana? Apakah itu masjid? Apakah itu musola? Musola, yang objek itu musola yang kebetulan posisinya itu berbatasan dengan warga yang bukan Ahmadiyah.
juga buat teman-teman kelompok 5 Segala Rasa sudah membantu dan berpartisipasi dalam wawancara narasumber. Nah, kurang-kurangnya dari saya dan Mas Lutfi, mungkin kurang balik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Muhammad Rudianto, perwakilan dari kelompok 5 akan menelusuri jejak peristiwa terjadinya pembakaran Masjid Ahmadiyah di Kuningan. Saya sekarang berada di Desa Manis Kidul. Kebetulan nama saya Yosef ya, dari pemerintahan Desa Manis Kidul. Jabatan saya kasih atau kepala seksi pelayanan yang mencakup kepada melayani masyarakat. Itu. Apakah Bapak termasuk dalam tragedi kerusuhan dan pembakaran Masjid Ahmadiyah pada saat itu? Kalau masalah pelaku atau sebagai yang melakukan kegiatan tersebut memang bukan, tapi paling enggak ketika pada waktu pembakaran saya sebagai kepala dusun itu kejadiannya itu memang musola yang dibakar awal pertamanya yaitu musola yang berada di Manis Kidul, bukan di Maneslor. Kebetulan Ahmadiyah itu kan pada waktu itu mendirikan musola Ahmadiyah. Nah, sehingga menimbulkan suatu benturan kecil lah, artinya dengan lingkungan ketidaksetujuan dibangunnya musola Ahmadiyah tersebut. Nah, ada beberapa pemuda atau tokoh masyarakat yang tidak terima sehingga menimbulkan pembakaran musola tersebut. Dan kejadiannya pada waktu itu musola tersebut baru pertama pisan digunakan. Artinya gini, selesai bangun, duhur dipakai berjemaah lah istilahnya gitu ya, sholat berjemaah, asar berjemaah, dan pada waktu itu diperkirakan di habis maghrib ada semacam selamatan gitu barangkali, syukuran lah kalau atau gunting pisah dan sebagainya. Tapi karena di awalnya mungkin tidak izin kulonun barangkali ya, sehingga pada waktu itu terjadi benturan di masyarakat, dan sehingga sebelum digunakan untuk sholat maghrib berjemaah itu keburu dibakar, kurang lebih sekitar jam 5-an mengarah ke jam 6 lah sore gitu. Itu kejadian seperti itu. Dan kejadian besar-besaran di Maneslor pada waktu penyerangan Ahmadiyah juga rancunya karena si posisi yang katakanlah bahasa kasar menyerang gitu ya, kan di luar Kuningan. Yang nggak hafal di posisi Maneslor itu kan pada homogen ya, campur ya, artinya yang Ahmadiyah dan yang bukan Ahmadiyah juga bertetangga, bersaudara, adik kakak dan sebagainya banyak, sehingga ya itu tadi menimbulkan bisa disebut salah sasaran dan sebagainya. Nah, itu karena tadi yang menyerangnya mungkin orang luar dari Manis Kidul, nggak paham siapa dan bagaimana. Motif yang paling utama atas kejadian itu sebenarnya apa? Tadi perbedaan akidah dalam artian bukan beda agama, satu agama tapi merasa ada sesuatu yang nggak sama, yang mendasari perbedaan, ada benturan. Itu di posisi nabinya, kalau yang namanya Allah pasti dengar sama, kalau adzan juga sama, Muhammad Rasulullah. Tapi kenyataan di lapangan dianggap ada perbedaan, yaitu tadi Mirza bilang Ahmad. Terus apakah Bapak melihat secara langsung kejadian pembakaran atau kerusuhan tersebut? Nah, kalau saya nggak menutup mata, atau kalau saya ngomong nggak lihat saya bohong gitu ya. Lihat, cuman tadi karena tetap saya ada yang saudara juga, ada saudara saya juga di situ, artinya beda ini ya. Ya saya cuma hanya lihat aja, nonton lah bahasa-bahasanya. Kalau lihat pertama dihancurin, terus dikumpulin
sajadah atau karpetnya terus dibakar, gentengnya dihancurin, ya cuma ya. Pada waktu itu juga ada koramil, ada polsek, tapi tidak bisa mencegah, apalagi kalau masyarakat sendiri yang mencegahnya akan terjadi berbenturan lawan arah soalnya. Itu untuk korban benturan fisik itu enggak ada karena posisi Ahmadiyahnya ngalah lah bahasa kasar, nggak imbang kalau di Manis Kidul mah. Jadi bahasa kasarnya gini, Ahmadiyahnya 10, ininya 80, ya tentu aja daripada ini. Ada berapa musola atau masjid mungkin yang berimbas dari terjadinya kebakaran ataupun kerusuhan dari massa? Kalau masalah untuk yang dibakar itu memang ada satu yang di desa saya atau Manis Kidul lah, dusun saya sebetulnya. Kalau yang kejadian di Manis Lornya tersebut atau di tempat kejadian utama lah bahasa kasarnya, ya kalau hanya sekedar kaca pecah, dilempar, untuk dibakar nggak ada. Cuman ya itu tadi dilempar-lempar, diruksak lah bahasa kasarnya seperti itu. Ada beberapa musola yang kena sasaran. Kalau dibakar nggak ada. Terus apa yang membuat mungkin Ahmadiyah masih berdiri sampai sekarang ini ataupun masih eksis sampai sekarang ini? Menurut saya kalau terkait dengan Ahmadiyah masih eksis atau masih berdiri itu memang ada keyakinan ya, karena tidak bisa kita paksakan untuk alih keyakinan. Apakah ada pihak penengah dari kedua belah pihak tersebut, dari pihak massa ataupun Ahmadiyah untuk menyelesaikan konflik tersebut? Betul, ada pada waktu itu Manis Lor Bersaudara atau apalah semacam organisasinya. Jadi si tokoh Ahmadiyah dengan tokoh yang Islam itu dipertemukan. Ada pihak dari pemerintahan tingkat atas, Pemda, Kapolres, Dandim itu tetap ikut memfasilitasi untuk mediasi atau perdamaian. Yang saya tahu terkait mediasi untuk damai, alhamdulillah dari pihak pemerintah tingkat 1 sampai tingkat pusat juga ikut andil dan tokoh masyarakat setempatnya, dan alhamdulillah sekarang udah bisa ya hidup berdampingan lah. Terkait dengan akidah memang itu mah urusan pribadi masing-masing, maka itu yang bisa saya sampaikan.